Salam Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Lukas 19 ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sahabat Kristus, beberapa hari ini di kota Surabaya terjadi fenomena yang menarik. Fenomena tersebut yaitu adanya laporan kehilangan orang. Setiap hari di salah satu radio yang terkenal di kota Surabaya, ada saja orang yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Biasanya orang-orang yang hilang itu terdiri atas 3 kategori, yaitu anak kecil, anak berkebutuhan khusus, dan warga lanjut usia. Ketika disiarkan di radio atau disampaikan di internet, banyak warga yang antusias untuk membantu pencarian. Biasanya dalam waktu 1 atau 2 hari, orang yang hilang itu pun sudah ditemukan, baik melalui laporan warga atau polisi yang membantu pencarian. Biasanya orang-orang yang hilang ini karena mereka berjalan terlalu jauh dari rumah dan lupa jalan pulang. Sampai di rumah, keluarga pun menyambut dengan gembira dan bahagia. Firman Tuhan yang kita baca pagi ini menggambarkan betapa maksud kedatangan Kristus ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan di antara yang hilang itu ternyata terdapat Anda dan saya. Tuhan panggil dan selamatkan kita dari lumpur dosa. Tuhan tebus kita dari kebinasaan. Tuhan temukan kita dari antara lembah kekelaman yang paling dalam, yang paling gelap, yang tidak satu orang pun mau menjangkaunya. Kita yang mestinya hilang, binasa, dan tak terhitung, akhirnya dicari, ditemukan, dan diselamatkan melalui karya Kristus. Selanjutnya, tugas kita lah untuk melanjutkan karya Kristus di muka bumi ini. Kita mencari jiwa yang hilang untuk kita bawa pada Kristus. Kita menyatakan kasih Kristus pada jiwa-jiwa yang sedang mengalami krisis kasih dalam hidupnya. Bisa jadi di antaranya ada suami Anda, istri Anda, anak Anda, atau orang tua dan keluarga, serta teman-teman terdekat Anda. Mari kita nyatakan kasih Kristus pada mereka. Sudahkah Anda pernah melakukannya atau malah mengabaikannya? Apakah Anda pernah mendoakan jiwa-jiwa yang terhilang atau merasa bahwa itu bukan tugas Anda? Biarkan saja mereka. Kalau bertobat ya syukur, kalau tidak bertobat ya urusannya sendiri. Apakah demikian sikap hati kita selama ini? Hari-hari ini sadar atau tidak, kita sedang dikacaukan oleh banyak hal yang tidak terlalu penting tapi cukup mengganggu. Dan iblis suka kalau kita tidak lagi fokus pada hal-hal yang penting, tapi kemudian beralih pada situasi yang sebenarnya tidak terlalu penting. Sahabat Kristus, perhatikan betapa hari-hari ini kita dibuat kehilangan fokus dengan ribut masalah vaksin. Kita dibuat bingung, boleh atau tidak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen melakukan vaksin. Kita dibuat pusing dengan virus COVID. Kita dibuat bingung dengan masalah keuangan dan pergumulan hidup sehari-hari. Sampai kita lupa bahwa kita punya tugas yang penting, yaitu menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Bahkan kita sendiri sering berpikir, Pak, untuk mengurus kehidupan sehari-hari saya saja, saya kesulitan. Ngapain saya mikir untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus, yang belum mengalami Kristus, atau jiwa-jiwa yang terhilang. Buat mikir diri sendiri saja saya susah. Bukankah hal itu yang seringkali jadi pertimbangan kita? Sahabat Kristus, sharing pagi ini mungkin belum menjawab masalah dan pergumulan Anda. Bisa juga pesan Tuhan hari ini bukanlah yang Anda cari dan butuhkan. Mungkin yang dicari pesan yang memberkati, atau bagaimana bisa menyelesaikan kebutuhan dan tanggungan, atau bebas dari rasa sakit dan selesai dari masalah keluarga. Tapi perhatikan bahwa sharing pagi ini
sebenarnya sedang membangunkan roh kita, membangkitkan jiwa kita untuk kita kembali pada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Selagi masih ada waktu, kita bawa sebanyak mungkin jiwa-jiwa pada Kristus. Seperti petani kembali pada ladangnya, seperti pelari yang kembali pada arena pertandingan, dan seperti prajurit yang kembali pada medan pertempuran. Saatnya kita kembali pada panggilan Tuhan. Selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup, tidak ada waktu untuk pensiun. Mari maju lagi, kerjakan lagi, berdoa lagi, dan melayani Tuhan lagi. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami abai, kami lalai, kami lupa, bahkan kami sengaja meninggalkan atau tidak perhatian pada orang-orang yang terhilang. Walaupun mereka ada di sekitar kami ya Tuhan, kami tidak membawa mereka pada kasih Kristus. Kami tidak pernah mendoakan mereka untuk mereka menerima keselamatan di dalam Engkau. Dan kami merasa bahwa yang penting diri kami sendiri selamat. Ampuni kami ya Tuhan kalau betapa kami seringkali egois. Dan pagi hari ini kami mau mengarahkan hati ini kepada Tuhan. Engkaulah penolong kami, Engkaulah Tuhan yang ajaib, Engkaulah Tuhan yang baik. Dan kami mau ya Tuhan melakukan tugas yang Engkau pesankan, yang Engkau perintahkan, yang Engkau teladankan, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Menjangkau sebanyak mungkin jiwa, menjadi penjala manusia, memberi kekuatan bagi orang-orang yang lemah, dan menyalurkan kasih Kristus bagi mereka yang membutuhkan. Pakai kami Tuhan, ajari kami dan berikan pada kami keberanian, setidaknya untuk berdoa bagi mereka. Kami siap Tuhan jadi alat-Mu. Pakai kami untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap melangkah sepanjang hari ini. Dan kami percaya, kami mau jadi berkat. Kami boleh jadi berkat. Tuhan bawa kami itu jadi berkat. Bukan saja kami diberkati, kami mau menjadi berkat bagi orang lain juga yang Tuhan percayakan pada kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama bergerak, kita mencari dan menyelamatkan jiwa yang hilang. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, pada siapapun Tuhan percayakan kita, biar kita mengerjakan untuk kemuliaan Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Salam dari saya Yogi Arjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.